Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Bani Adam dari kelas Cyber Physical System R02. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk menjelaskan materi 12 yaitu IoT dan Machine Learning. IoT dan Machine Learning, Internet of Things atau IoT dan Machine Learning adalah dua teknologi paling mengganggu di bidang bisnis. Selain itu, kedua inovasi tersebut juga dapat membawa manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Bersama-sama teknologi canggih ini dapat berevolusi dan mempromosikan bisnis korporat. Kombinasi perangkat IoT dan Machine Learning adalah proses alami. Machine Learning membutuhkan sejumlah big data yang relevan agar menjadi paling efektif dan Internet of Things dapat menyediakan data ini. Dengan popularitas yang pesat dari kedua teknologi ini, perusahaan harus mulai menggabungkannya. Baca hal yang perlu diketahui tentang Industrial Internet of Things. Cara IoT dan Machine Learning mempromosikan pengembangan bisnis. Yang pertama, menyelesaikan masalah inefisiensi data. Data menunjukkan bahwa sekitar 25% perusahaan saat ini sudah menggunakan perangkat IoT. Jumlah ini akan terus meningkat sesuai arah perkembangan teknologi. Karena semakin banyak perusahaan yang mengadopsi sensor semacam ini, mereka telah meningkatkan tempat untuk mengumpulkan data. Kemudian, algoritma machine learning dapat menganalisis data ini untuk menemukan ketidakefisien di tempat kerja. Dengan melihat data dari berbagai tempat kerja, program machine learning dapat menemukan tempat perusahaan menghabiskan banyak waktu yang tidak wajar. Kemudian dapat menyarankan alur kerja baru untuk mengurangi upaya yang dihabiskan karyawan di lapangan. Para pemimpin bisnis mungkin tidak pernah menyadari bahwa tanpa machine learning tidak dapat menyelesaikan area masalah ini. Program machine learning bagus dalam membuat koneksi antara titik data yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Program ini juga dapat membuat prediksi 20 kali lebih awal daripada alat tradisional dengan keakuratan prediksi lebih tinggi. Karena perangkat IoT memberi mereka lebih banyak data. Gabungan antara IoT dan machine learning akan membantu proses menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Yang kedua, otomatisasi proses bisnis. IoT dan machine learning juga dapat mengotomatiskan tugas sehari-hari. Otomatisasi proses bisnis menggunakan machine learning untuk menangani serangkaian tugas manajemen, sehingga pekerja tidak perlu melakukan hal ini. Karena perangkat IoT menyediakan lebih banyak data untuk program, sehingga pekerjaan akan menjadi lebih efektif. Seiring waktu, teknologi tersebut telah meningkatkan produktivitas di beberapa industri sebesar 40%. Otomatisasi akan menyederhanakan tugas seperti penjadwalan dan pencatatan, memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas bernilai tambah lainnya. Yang ketiga, visualisasi rantai pasokan. Salah satu area yang paling menjanjikan untuk implementasi IoT adalah rantai pasokan. Sensor IoT dalam kendaraan atau kontainer dapat memberikan informasi penting kepada perusahaan seperti data lokasi, real time, atau kualitas produk. Data ini sendiri dapat meningkatkan visibilitas rantai pasokan. Tetapi jika digabungkan dengan machine learning dapat mengubah bisnis Anda lebih mudah. Program machine learning dapat memperoleh data real time dari sensor IoT dan menerapkannya. Hal ini dapat memprediksi kemungkinan adanya keterlambatan rantai pasokan dan memperingatkan staf, sehingga mereka dapat bereaksi sesuai dengan prosedur untuk dilakukan. Analisis prediktif ini dapat memungkinkan perusahaan menghindari penundaan rantai pasokan yang sudah terdeteksi oleh gabungan kedua perangkat ini. Yang keempat, manajemen risiko. Jika perusahaan tidak dapat memahami kelemahan yang dihadapinya, para pemimpin bisnis tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Perangkat IoT dapat memberi perusahaan data yang mereka butuhkan untuk lebih memahami risiko ini. Machine learning dapat melangkah lebih jauh, menemukan kekhawatiran yang mungkin diabaikan manusia dari data ini. Perangkat IoT dapat mengumpulkan data tentang tempat kerja atau pelanggan yang kemudian diproses oleh program machine learning. Risiko bisnis bukan satu-satunya risiko yang dapat diprediksi oleh machine learning dan perangkat IoT. Sensor kualitas udara IoT dapat mengingatkan perusahaan kapan harus mengganti filter HVAC untuk melindungi kesehatan karyawan.
Dengan cara yang sama, program keamanan siber machine learning dapat mendeteksi peretas yang mencoba menembus jaringan perusahaan. Yang kelima, mengurangi pemborosan. Cara lain IoT dan machine learning dapat mengubah bisnis Anda adalah dengan menghilangkan pemborosan. Data dari sensor IoT dapat mengungkapkan di mana perusahaan dapat menggunakan lebih banyak sumber daya daripada yang dibutuhkan. Kemudian, algoritma machine learning dapat menganalisis data dan menghasilkan metode yang lebih baik. Salah satu penyebab utama pemborosan dalam bisnis adalah energi. Karena berbagai inefisiensi sensor IoT dapat mengukur di mana letak pemborosan terjadi dan menyesuaikannya melalui machine learning untuk mencegah pemborosan. Kombinasi algoritma machine learning dan perangkat IoT dapat membatasi penggunaan energi. Jadi, proses hanya menggunakan apa yang mereka butuhkan. Meskipun tindakan ini tampak kecil, namun gabungan kedua teknologi ini dapat menghemat banyak uang. Kesimpulannya, tanpa teknologi canggih, perusahaan tidak dapat mencapai potensi target penuh bisnis mereka. Gabungan machine learning dan perangkat IoT dapat membantu perusahaan menghemat uang. Saat ini, machine learning dan perangkat IoT sedang membentuk kembali dunia bisnis terbarukan. Perusahaan yang tidak mengadopsi teknologi ini mungkin akan serga tertinggal. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.